Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, falhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan semuanya, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembahasan kesepakatan ulama terkait Ramadan. Alhamdulillah kita masuk sekarang pada pertemuan yang ke-6, bertemakan tidak mengqadha puasa hingga bertemu Ramadan yang baru. Tidak mengqadha puasa hingga Ramadan berikutnya datang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Ini sebetulnya fenomena yang banyak terjadi di kalangan umat muslim ketika tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, oleh suatu buah halangan. Ya, kemudian ada kecenderungan mengulur waktu mengqadha puasanya, ya, keenakan akhirnya ketemu Ramadan berikutnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah qadha itu dia hentikan karena sudah masuk Ramadan baru, berarti qadhanya terhapus, atau ada lagi tambahan dengan denda-denda lainnya, nah seperti kafarat berupa fidyah atau bagaimana? Di sini kita sudah ada sedikit pemaparan dari para ulama. Ternyata di dalam tema ini juga ada jenis-jenis kesepakatan para ulama, ada hal-hal yang disepakati. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang membuat seseorang harus mengqadha puasanya. Nah, ada setidaknya 4 poin yang ingin Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, laki-laki maupun perempuan yang tidak berpuasa karena sakit, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, tidak perempuan aja, laki-laki dan perempuan yang tidak berpuasa karena sakit kemudian sembuh, atau bagi musafirah yang tidak berpuasa kemudian kembali bermukim, wajib mengqadhanya dalam tempo setelah Idul Fitri hingga satu hari ya, sebelum Sya'ban usai. Ya, itulah masa waktu dia mengqadha puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, bagi wanita haid, wanita nifas saat bulan Ramadan, mereka berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya dalam tempo waktu yang disebutkan di atas, ya. Mulai 1 Syawal itu dia sudah bisa mengqadha puasa hingga 1 hari sebelum Ramadan berikutnya. Nah, itu bila tidak ada halangan atau uzur. Bila tidak ada halangan ataupun uzur, itulah waktu dia harus mengqadha puasanya. Kemudian yang ketiga, ada wanita hamil atau wanita menyusui pada bulan Ramadan dan memilih tidak berpuasa disebabkan yang akan disebutkan nanti, mereka pun dapat mengqadha puasa itu dalam tempo waktu yang disebutkan di atas, ya, dalam tempo waktu 1 Syawal, mulai 1 Syawal hingga 1 hari sebelum Ramadan, itulah waktu dia mengqadha puasa. Apabila tidak mampu lantaran uzur, nah sekarang Syawal udah masuk, dia lagi ada uzur, setelah itu dia masih ada uzur, ya, dia tidak mampu mengqadha puasa, mungkin lantaran sakit atau mungkin karena menyusui, disebabkan masih dalam masa hamil atau masih dalam masa menyusui, maka qadha tersebut dilakukan apabila telah mampu meskipun setelah Ramadan berikutnya. Artinya tentang waktu yang semestinya dia lakukan untuk mengqadha itu dia mengalami uzur lagi. Nah, jadi pada saat itu dia tidak harus menunaikan qadha pada masa tertentu selama ya karena uzur itu. Kemudian ada yang keempat, wanita yang pada Ramadan ini, misalnya sekarang ada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini dia sedang hamil, pada bulan Ramadan ini dia sedang hamil dan memilih tidak berpuasa karena khawatir pada dirinya ataupun pada bayinya, lalu ternyata pada Ramadan sebelumnya pernah tidak berpuasa karena haid, maka sejatinya dia pernah mendapati momen wajib mengqadha puasa tanpa halangan selain haid, sakit, dan safar, terhitung setelah Idul Fitri sampai awal kehamilannya saat ini. Ya. Paham ya? Sampai kehamilannya saat ini. Jadi sebelum dia mulai hamil, taruhlah dia mulai hamil 1 Ramadan atau beberapa hari sebelum Ramadan, sementara Ramadan sebelumnya dia mengalami haid, tapi belum sempat mengqadha. Lalu pada Ramadan ini dia malah hamil. Nah, keterangan seperti demikian. Kemudian bahkan bila kehamilannya pada Ramadan ini telah memasuki bulan ke-9, bahkan pada Ramadan ini
dia sudah mengalami hamil yang ke-9 bulan, nah, bila dihitung mundur maka akan didapati kehamilannya dimulai pada bulan Muharram. Artinya apa? Artinya dia memiliki tempo 3 bulan untuk mengqadha puasanya tanpa halangan selain haid, sakit maupun musafir, yaitu pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Jadi wanita haid, Ramadan lalu dia haid, kemudian dia menikah bulan Syawal, kehamilannya baru mulai bulan Muharram, sampai bulan ke-9 ketemu Ramadan, akhirnya dia tidak bisa puasa. Sejatinya dia ada kesempatan mengqadha puasanya 3 bulan sebelum 1 Muharram. Nah itulah, tapi ternyatanya dia tidak mengqadha, tidak melakukan qadha puasa tersebut, maka dia ada denda yang harus dia tunaikan nanti. Jadi status kehamilannya pada Ramadan sekarang atau 9 bulan yang telah berlalu itu tidak menghapus status dia, tidak menghapus kewajiban dia yang harus dia lakukan dalam tempo 3 bulan tersebut, dan beragam kondisi lainnya. Nah, mereka yang disebutkan di atas bila tidak ada halangan mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan hingga akhirnya bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka selain mengqadha ada juga kewajiban membayar kafarat berupa fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan karena faktor mengulur-ulur waktu tersebut. Nah, berikut adalah riwayat dari beberapa para sahabat terkait qadha puasa dan denda fidyah tersebut. Jadi sebenarnya bukan ijtihad ulama aja. Para sahabat sudah menjelaskan orang yang sengaja mengulur waktu, yang tidak mengqadha puasanya ketika dia ada waktu tanpa uzur, maka dia ada kafarat yang harus ditunaikan selain qadha itu. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala man adrakahu Ramadan wa huwa maridun thumma sahha falam yaqdihi hatta adrakahu Ramadan akhar sama alladhi adraka thumma sama al-awwala wa at'ama an kulli yawmin nisfa sa'in min qumhin. Beliau berkata, orang yang bertemu dengan Ramadan lalu dia sakit, kemudian dia sembuh, lalu dia tidak mengqadhanya sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dia harus berpuasa Ramadan yang sekarang yang dia dapati ini, yang hari ini, dan kemudian dia wajib mengqadha puasa yang tahun lalu yang dia tidak dia qadha. Ada tambahan wa at'ama an kulli yawmin nisfa sa'in min qumhin. Dia wajib membayarkan kafarat setiap hari membayar setengah sa' gandum. Itulah kafaratnya, berupa pembayaran fidyah sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kemudian masih dalam riwayat Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, masih dari Abu Hurairah dengan redaksi lain, qala inna insanan marida fi ramadana summa sahha falam yaqdihi hatta adrakahu syahru ramadana akhar falyasum alladhi ahdatha thumma yaqdi al-akhar wa yut'imu ma'a kulli yawmin miskinan. Beliau berkata, sesungguhnya seseorang yang sakit pada bulan Ramadan kemudian dia sembuh lalu tidak mengqadhanya sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dia wajib berpuasa yang Ramadan yang sekarang dia temui dan mengqadha puasa yang telah lewat. Wa yut'imu ma'a kulli yawmin miskinan, wajib memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ya. Kemudian masih dari Abu Hurairah dengan redaksi, ini riwayatnya Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Masih riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, yasumul ladzi hadara wa yaqdi al-akhira wa yut'imu li kulli yawmin miskinan. Orang tersebut berpuasa, wajib menunaikan puasa yang sekarang ada di hadapan dia, ya, puasa ada. Wa yaqdi al-akhir, dia wajib mengqadhanya yang lain yang Ramadan lalu yang tidak sempat diqadha. Tambahannya wa yut'imu li kulli yawmin miskinan, dia wajib memberi makan setiap harinya satu orang fakir miskin. Kemudian Abdullah bin Abbas juga pernah menyatakan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, beliau berkata, fi rajulin adrakahu Ramadan wa alaihi Ramadan akharu qala yasumu hadha wa yut'imu an dhaka kulla yawmin miskinan wa yaqdi. Diulang, yasumu hadha wa yut'imu an dhaka kulla yawmin miskinan wa yaqdi. Dia wajib berpuasa Ramadan yang dia hadapi sekarang dan dia wajib membayarkan
membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan untuk Ramadan yang belum dia qada, wa yaqdi, tambah qada. Jadi ada kafarat ketika orang melewati Ramadan, ya, padahal ada kewajiban Ramadan tahun lalu masih belum diqada hingga ketemu Ramadan ini, maka selain qada dia ada tambahan denda, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi masalah fidyah ini, tambahan fidyah itu tidak hanya masalah laki-laki, tidak hanya perempuan aja, laki-laki pun ada bisa terkena kewajiban kafarat berupa fidyah. Nah, berikut kita nukilkan beberapa pendapat ulama, pandangan ulama yang menukil ada kesepakatan tentang adanya qada ini. Yang pertama Imam Ibnu Battal pensyarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Battal Al-Qurtubi, wafat 449 Hijriah, beliau berkata, wa ajma'a ahlul ilmi ala anna man qada ma alaihi min ramadana fi sya'bana ba'dahu annahu muaddin li fardihi ghayr mufarrid. Ulama berijma' bahwa orang yang mengqada puasa Ramadannya yang lalu di bulan Sya'ban sebelum Ramadan yang baru berarti telah menunaikan kewajibannya, tidak melampaui masa dia harus mengqada. Itulah saking pentingnya mengqada itu. Sampai itulah masa maksimalnya adalah bulan Sya'ban. Beliau sampaikan kalau bulan Sya'ban pun dia mengqada puasa berarti dia telah menunaikan qada pada waktunya. Ya. Kalau artinya kalau sudah lewat pada masa Ramadan yang kedua maka dia ada tambahan. Kemudian Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau wafat 450 Hijriah, beliau berkata, wa in akharahu ghairu ma'dzurin fa 'alaihi ma'al qada'i al-kaffaratu an kulli yawmin bimuddin min ta'am wa huwa ijma'u as-sahaba hadha ma'a ijma'i sittatin min as-sahabati lam yu'raf lahum khilaf. Orang yang sengaja mengulur waktu, ya, orang yang mengulur waktu qada yang tanpa uzur, ya, orang yang tidak ada uzur mengulur waktu qada, maka atasnya harus mengqada puasa tersebut ditambah dengan kafarat berupa memberikan makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Wa huwa ijma'us sahabat, itu adalah ijma' para sahabat. Hadza ma ijma'i sittatin minas sahaba lam yu'raf lahum khilaf. Ini disertai dengan ijma' 6 orang para sahabat yang tidak ada ditemui, tidak ada keterangan adanya pendapat yang menyelisihinya. Tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, beliau berkata, fa in kana li ghairi 'udhrin fa 'alaihi ma'al qada'i it'amu miskinin li kulli yawmin. Wa bihadza qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum, wa lana ma ruwiya an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum annahum qalu at'ama an kulli yawmin miskinan wa lam yurwa an ghairihim min as-sahabati khilafuhum. Jika seseorang itu tidak ada uzur maka dia harus mengqada, disertai dengan qada itu dia harus membayarkan kafarat, ya, membayarkan kafarat berupa fidyah setiap hari sebanyak hari yang dia tinggalkan. Wa bihadza qala Ibnu Abbas. Nah, ini juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Nah, jadi ini tidak ada riwayat dari para sahabat lain yang menyelisihinya. Mereka, para sahabat itu menjelaskan at'ama an kulli yawmin miskina. Orang itu harus menambah dengan memberikan makan berupa fidyah setiap harinya kepada orang miskin, ya, walam yurwa an ghairihim minas sahabati khilafu. Tidak ada riwayat sahabat lain yang menyelisihi pernyataan mereka. Kemudian Imam Al-Qarrafi dalam kitab Adz-Dzakhirah, Al-Qarrafi Al-Maliki, wafat tahun 684 Hijriah. Wa jawabuhu, masih tentang riwayat yang tadi, wa jawabuhu anna Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kanu yaquluna bidzalika min ghairi nakirin fakana ijma'an. Mereka berkata, mereka mengatakan hal itu tanpa ada sahabat yang lain mengingkarinya sehingga menjadilah pendapat ini ijma'. Kemudian terakhir Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir fi takhrij ahadits ar-Rafi'i Al-Kabir, ini khusus kitab takhrij hadis,
ya, kita takhrir hadis, tapi kebetulan karena hadisnya hadis tentang ahkam, Imam Ibnu Hajar menyempatkan menjelaskan kandungan hadisnya di samping beliau melakukan takhrir terhadap hadis dalam hadis Ar-Rafi' Al-Kabir. Imam Ibnu Hajar menyampaikan wahaka At-Tahawi, Imam At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menghikayatkan, meriwayatkan an Yahya bin Aktam, dari Yahya bin Aktam, anna fi hadhihi al-mas'alati qawla sittatin min as-sahabati wa samma minhum sahibul muhadzab Aliyan wa Jabiran wal Husain ibn Ali. Imam At-Tahawi meriwayatkan dari Yahya bin Aktam bahwa sesungguhnya dalam permasalahan ini masalah ada tambahan qadha, tambahan fidyah, tambahan kafarat terhadap qadha, orang yang meninggalkan puasa tanpa sempat mengqadha, ya, tanpa uzur, itu merupakan penjelasan atau pendapat pernyataan dari 6 orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab Al-Muhadzab wasamma minhum sahibul muhadzab Aliyan wa Jabiran wal Husain. Imam Al-Shirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, menyebutkan di antara mereka 6, di antara yang 6 tersebut adalah yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan Jabir bin Abdullah sahabi, wal Husain ibn Ali, Husain ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itulah yang kita patut pahami dan patut kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang perempuan, adik-adik kita yang perempuan, atau bapak-bapak yang sudah memiliki anak perempuan yang sudah masa haid dan sudah dewasa yang memiliki kewajiban puasa. Apabila tahun lalu dia mengalami haid namun tidak sempat mengqadha puasanya tanpa uzur, padahal mereka itu sehat-sehat, tidak ada uzur, ya, sampai ketemu Ramadan sekarang dia tidak mengqadha puasanya, maka si wali atau orang yang lebih dekat dengan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa dia harus menambah dengan fidyah, ya, menambah kafarat berupa denda dengan bentuk fidyah, di samping dia wajib mengqadha. Allahumma qad ballaghtu. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema ke-6. Insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya. Apabila ada pernyataan yang tidak tepat, salah pengucapan, al-fakir mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.